Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin guys. Alhamdulillah Ana telah sampai di Rumah Quran Musawarah. Dan di samping Ana ada Ustadz Faiz ya. Masya Allah. Muhammad Faiz As-Semarangi. Oke, boleh perkenalan singkatan silahkan. Alhamdulillah. Bismillah, ismi Muhammad Faiz. Ana aslu min Semarang lakin al-an fi Depok wa Bintaro al-an. Bintaro, Masya Allah. Tapi alhamdulillah bisa berkenalan dengan Alhamdulillah. Jadi tadi alhamdulillah kita udah ngobrol lumayan banyak juga. Dan kita ini podcast setelah Isya dan di sini sholat Isyanya jam 8 ya, sholat Isya berjamaahnya. Dan ternyata setelah sholat Isya berjamaah dilanjut Al-Mulk berjamaah. Nah benar, Masya Allah. Dan itu rutin setiap rutin kan? Alhamdulillah, rutin selama 4 tahun. Masya Allah. Khasiat membaca surah Al-Mulk setiap Masya Allah. Mafhum ya ini insyaallah fadl qiraati suratul mulk insyaallah. Yani anda jamin adzabil qabr insyaallah. Jadi menyelamatkan salah satu sunnah aja kita membiasakan sunnah tersebut. Oke. Nah, boleh tahu perjalanan belajar antum, perjalanan mondok antum, kalau lupa-lupa yang ingat-ingat aja. Ingat-ingat dari mulai pondok pertama sampai terakhir. Bismillah. Ya kalau apa namanya tadi antum mengatakan pesantren nih, bisa dikatakan saya tuh lahir tahun 88. Oke. Kita jarak berapa tahun Zat? 9 tahun jawabannya. Saya 88, mondok itu pesantren istilahnya lulus SD tahun 2000. Oh, lulus SD. Lulus SD tahun 2000, masuk pondok ya. Saya langsung singkat cerita aja, berarti dari tahun 2000 sampai sebelum ke Yaman 2010 berarti sekitar ada 7 pesantren. 7 pesantren 10 tahun. Selama tahun ya berarti. Pernah di Jogja Taruna Al-Quran, pernah di Gresik Al-Furqon, pernah di mana lagi? Agak lupa lah. Tapi yang paling ingat itu ya. Itu ya salah satunya yang istilahnya yang agak lama yang 3 tahun itu di Al-Furqon Gresik. Al-Furqon 3 tahun. Terus pernah di pesantren Tahfiz juga, itu di Jogja, itu sekitar 1 tahun. Kemudian pesantren Ausorof di Meranggen, pernah juga di mana lagi itu loh, Gresik, Surabaya. Ya pernah istilahnya kayak ngabdi-ngabdi, pernah ke Kediri juga, dan seterusnya seperti itu. Baru dari 2010 istilahnya dapat kesempatan bersama teman-teman gitu kan, bisa dikatakan bisa ke Yaman, alhamdulillah. Di Yamannya di mana tuh? Yaman alhamdulillah dulu ada namanya Universitas Al-Iman. Al-Iman Yaman, awal pusatnya di Son'a tahun 2010. 2011 terjadi konflik istilahnya, atau istilah lain revolusi Arab yang diawali di Mesir ya. Mesir, kemudian termasuk Yaman, Suriah pun katanya sampai sekarang. Kalau Yaman 2011. Nah, 2011 dampaknya istilahnya karena kerusuhan ya, di Yaman itu salah satu negara bebas senjata di situ. Jadinya kerusuhannya lumayan banyak. Akhirnya banyak mahasiswa yang dipulangkan. Tapi karena saya baru 1 tahun, jadi selama pada tahun itu saya masih menetap. Saya nggak mau pulang, istilahnya seperti itu. Saya nggak mau pulang, tetap di Yaman dari tahun 2011 itu kan. Nah akhirnya tapi karena konfliknya itu di Son'a, akhirnya kita cari cabang Hadramaut untuk pindah seperti itu. Ke Hadramaut, akhirnya di Hadramaut menghabiskan berapa tahun? 2011 sampai 2015. 4 tahun ya. 4 tahun. Hitungannya 5 berarti 11, 12, 13, 14, 15. Ya, tempat 5 sampai 5 tahun. Nah, jadi ini menarik juga. Jadi dulunya di Al-Furqon Gresik, terus akhirnya di Hadramaut. Nanti kita bahas tuh. Tapi sekarang kita bahas RQM dulu. RQM dulu. Rumah Quran Musawarah. Jadi Rumah Quran Musawarah itu apa, Tat? Rumah Quran Musawarah, jadi lulus dari 2015 juga sama. Saya termasuk istilahnya karena mungkin jadi karakter, bukan karakter juga sih. Saya tuh selalu nggak betah dengan yang terlalu formal. Ya, jadi mungkin rata-rata biasanya orang lulusan pesantren, mungkin Yaman ya, pesantren atau kuliah bahasa Arab, pasti istilahnya kerja pertama itu jadi guru di SMP IT atau di apa dan seterusnya. Nah itu pernah tuh yang di Rahmaniyah itu dari 2015. Terus ininya saya juga pindah-pindah tuh, istilahnya karena tadi saya rada kurang
biasa dengan yang formal itu tadi, yang harus datang jam 7 berapa gitu. Harus ada RPP silabus gitu-gitu dah seperti. Nah, akhirnya yang salah satu cocok dengan program saya yaitu akhirnya alhamdulillah waktu itu juga saya bikin kurikulum bahasa Arab, bikin buku dan seterusnya, kurikulumnya bahasnya seperti itu, buku-buku apa yang digunakan. Salah satunya Rumah Quran tuh yang istilahnya salah satu target, karena biasanya Rumah Quran fokus di Qurannya, tapi masih belum memperhatikan bahasa Arabnya. Nah, biasanya saya jadi awal-awal tuh saya termasuk menawar-nawarkan ke beberapa rumah Quran untuk ini mau ada kurikulum bahasa Arab udah belum gitu, juga gitu. Salah satunya gitu. Nah, istilahnya nyantol pertamanya di RGM. Oh, gitu ceritanya. Enggak, awal sebelumnya ya Tauhidiyah yang tahun Tegal pernah itu juga itu sebelumnya tahun 2017-nya. Nah, tapi yang agak lama dari RGM ini, karena yang awalnya di RGM itu saya hanya ngajar seminggu sekali, hanya ngajar berbahasa Arab. Jadi RGM kembali lagi, RGM adalah salah satu rumah Quran atau program tahfiz selama 2 tahun. Tahun pertamanya fokus menghafal dengan timeline 30 juz, itu pun juga menyesuaikan kemampuan, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian di tahun keduanya ya dibekali tadi bahasa Arab, ilmu Islam, termasuk nanti ada belajar usul fikih, ulumul Quran, mustalah hadis dan seterusnya seperti itu. Sekaligus dibekali di tahun kedua di RKM ini skill-skill yang yang membantu lah, termasuk media. Biasanya media nanti ada foto yang di kamera seperti apa dan seterusnya seperti itu. Oh, Masya Allah, jadi dapat banyak ya. Jadi tahun pertama itu tahfidz 30 juz dan menyesuaikan kemampuan juga, ya, jadi nggak dipaksa juga ya. Tapi rata-rata bisa dikatakan selama 1 tahun itu kalau dari 20 ya kita menerima santri itu 20 per tahun. 20 per tahun, hampir 70% lah. Masya Allah. Selesai 70% tuh, yang 30 juz. Yang setoran, yang kita pun juga masih yang setoran dulu. Nah, baru tahun kedua ada program mutkinnya. Tapi program mutkinnya juga kita nggak membebani seluruhnya seperti itu. Sekitar ya ada yang 5, ada yang 10, ada 5 dan seterusnya seperti itu. Lebih sekali lagi saya spesifikasinya di sini lebih memberikan saya bertanggung jawab untuk di tahun keduanya. Seperti itu. Tanggung jawab. Nah, tahun pertamanya ada namanya Ustadz. Nah, yang pernah diceritakan tadi ada salah satu Ustadz dari perwakilan dari IAC, Indonesia Quran Center. Nah, itu untuk bertanggung jawab untuk di tahun pertamanya. Oh gitu. Nah, nanti kalau ada santri-santri yang tadi di sini bisa dikatakan yang fokus ngapal itu berarti tahun pertama itu tadi. Baru yang tahun kedua ya ada program lain tambahannya seperti itu. Oke, tahun keduanya bahasa Arab, usul fiqh dan ilmu syariah, dan juga ada soft skill juga. Soft skill istilahnya seperti itu. Soft skillnya ada tadi editing video, termasuk streaming untuk live YouTube dan seterusnya seperti itu. Selain media ada lagi? Selain media lebih ke sosial, contohnya membantu ada namanya program musyawarah peduli. Ya, dari musyawarah peduli sekaligus juga praktek mengajar gitu aja sih. Praktek mengajar selama untuk 1 hari itu tadi. Di hari itu ke ibu-ibu, termasuk ada program ke anak-anaknya juga. Nah, istilahnya untuk praktek mengajar bekal lah bisa dikatakan, karena sebagaimana sabda Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, seperti itu. Masya Allah. Dan ini umuran santrinya yang umuran santri 18 sampai 22 tahun sekitar itu. Dan lulusan harus SMA. lulus SMA dulu. Lulus SMA ya itu kan, tapi bukan berarti syarat gitu. Tapi rata-rata biasanya kan seperti itu. Umur segitu. Umur segitu orang udah SMA, istilahnya karena kita tadi lembaga yang belum formal, ya bisa dikatakan yang formal rata-rata orang kan udah SMA, istilahnya sebelum kuliah kalau pengen ngapal Quran dan dapat soft skill, nah ke RGM. Masya Allah, bagus. Dan programnya alhamdulillah beasiswa 100%. Dan beasiswa 100%. Masya Allah, semuanya itu? Semuanya alhamdulillah, semuanya. Makan gratis, tempat tinggal. Dan seterusnya. Programnya isinya 2 tahun kita bertanggung jawab mengurus 20 santri per tahunnya. Jadi kalau nanti ada penerimaan santri baru tuh biasanya di Mei Juni. Nah, itu biasanya itu dari bersiap-siap ada, tapi pemberkasan lebih ke yang penting mau pertama, yang kedua bacaan Al-Qur'annya sudah cukup bagus. Nah, itu karena digunakan untuk lebih menghafal Quran biar lebih cepat seperti itu. Langkah-langkah daftarnya standar sih sebenarnya.
ngisi Google Form gitu-gitu aja sih. Iya, Istilahnya nanti kalau pengen ngikutin ya pantengin terus ya di Instagramnya Rumah Quran Musyawarah. Biasanya kita buka pendaftaran tuh di Februari. Februari udah mulai. Nah, istilahnya panitia penerimaan santri barunya itu kita bikin di Januari Februari, kita buka pendaftaran, masuk data dulu, baru kita kurasi dari berapa, mungkin puluhan, ratusan mungkin. Nah, nanti kita ada tes, saya termasuk tes psikologis atau lebih tes wawancara lah istilahnya, wawancara aja di antara tadi calon-calon santri yang ingin masuk ke sini seperti itu. Dan kalau ada yang dari luar pulau itu online wawancaranya? Cuma online aja cukup. Selama ini online. Karena memang ketika awal berdiri itu kan ketika pandemi itu 2021. Nah, jadi memang sengaja istilahnya itu mungkin jadi momentum gitu kan. Momentum jadi karena orang udah serba online, ya udah kita sudah terbiasa seperti itu, jadi kita gunakan itu tadi ya, Google Meet atau apa nanti ketika wawancara seperti itu. Kuota 20 per tahun. Dan untuk santri sekarang nih yang dari mana aja? Dari mana aja? Dari mana aja? Hampir seluruh pulau ada istilahnya. Seluruh pulau, Pulau Sumatera ada, Kalimantan, Sulawesi, Jawa pasti, NTB lah paling ya, NTB, kemudian mungkin Irian sih. Pernah ada dari Fak-Fak 1 waktu itu sebelumnya. Berarti sekarang udah nyampe angkatan berapa? Angkatan 4, jadi tahun keempat sekarang. Tahun keempat dari 2001, ini masuk ke nanti tahun 2025 besok, berarti 4 tahun. Nah, itulah ikhwah. Jadi Rumah Quran Musyawarah itu penjelasannya anak kira udah lumayan lengkap. Jadi nanti antum kalau kesini dapat apa, dapat soft skillnya, dapat hafalannya, dapat bahasa Arabnya, itu udah komplit berusaha dijelaskan dan gratis, dan berusaha dipantengin IG-nya @rumahquranmusyawarah.